Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita masih bisa untuk melaksanakan kuliah, yaitu kuliah mengenai sejarah peradaban Islam. Nah, di sini saya, Masud Azam Naka, akan menemani kalian dalam berkuliah sejarah peradaban Islam ini. Nah, aku mau tahu nih nama-nama dari kalian satu-satu, mulai dari yang kiri. Nama saya Ibn Abdillah, Ya, dari Madiun. sebelumnya. Sebelumnya SMA, satu dagangan. Ya. Yang selanjutnya, Misalkan nama saya Teraduddin, saya Bupati Tegal, alamat Desa Dagangan, sekolah alumni Madura Kota Madiun. oh ya, terima kasih. Nah, nama saya Alwi Hasan Prasetya, asal Dagangan, alumni SMA Satu Dagangan. Oh ya. Yang lain nama saya Muhammad Ramadan, asal saya di Dagangan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Yang dulu sekolah saya di SMK Negeri. Oh ya, terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya ya, mengenai sejarah peradaban Islam. Nah, dari kalian mungkin ada yang tahu apa itu sejarah peradaban Islam? Nah, mungkin ya, sejarah. Sejarah berasal dari kata Arab sejarah, yang artinya pohon. Oh iya. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia bersifat kronologis. Kalau yang peradaban atau yang disebut sejarah peradaban Islam, ada yang tahu? Nah, kalau nggak tahu, saya silakan saja. Nah, sejarah peradaban Islam itu adalah suatu ilmu yang menerangkan pembabakan waktu atau periodisasi waktu atau kronologi waktu dari suatu kejadian yang sudah lampau, yaitu mengenai peradabannya itu bagaimana, khususnya yaitu peradaban dari Islam sendiri. Nah, sejarah peradaban Islam itu sangat penting bagi kita di masa sekarang itu, karena kita dapat melihat bagaimana keadaan orang-orang dahulu dan kita bisa mencontohnya untuk menjadikan kita lebih baik daripada orang-orang dahulu. Nah, mungkin ada periodisasi waktunya dalam sejarah peradaban Islam. Yang pertama yaitu masa sebelum Rasulullah. Yang kedua yaitu sesudahnya. Yang ketiga, ini mulai dari khulafa. Nah, khulafa itu 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang selanjutnya yaitu mulai dari yang periode klasik. Yang periode klasik ini, ayo siapa yang tahu? Bani Umayyah, Umayyah dan Abbasiyah. Yang kelima yaitu pertengahan. Yang pertengahan itu mungkin, ayo siapa? Safawi ya. Terus Turki Utsmani. Yang terakhir Mughal. Dan yang terakhir yaitu masa sekarang, yaitu masa modern sampai saat ini. Nah, pada masa sebelum Rasulullah itu ya, keadaan umat Islam itu ya belum ada ya. Tetapi peradaban pada masa Arab itu peradaban yang jahiliyah, peradaban Quraisy tapi yang peradaban jahiliyah, yaitu masa-masa kebodohan. Anak pun
bunuh, anak perempuan khususnya. Setelah itu mereka gemar berperang dan lain-lainnya. Setelah Rasulullah lahir pada masa ini, itu Islam mulai berkembang. Nah, mulai dari ini Rasulullah itu kan pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang terakhir itu ya dakwah secara terang-terangan. Nah, pada sembunyi-sembunyi ini ada kelompok 7 orang, yaitu yang disebut apa? As-sabiqunal awwalun, ya, 7 orang yang masuk. Nah, pada masa sudah ini bentuk peradabannya itu perlahan-lahan sudah mulai membaik daripada sebelum masa Rasulullah sebelumnya. Terbukti bahwa pada masa ini ada Piagam Madinah, yaitu suatu perjanjian suatu perjanjian antar kaum di Madinah. Nah, itu sudah membentuk peradaban yang baik. Setelah itu setelah Rasulullah wafat, itu masuk ke Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini banyak terjadi juga perubahan-perubahan peradaban. Nah, setelah itu mulai dari periode klasik sampai dengan periode pertengahan itu, bentuk peradabannya itu sudah berbentuk dengan kerajaan, ya, berbentuk dinasti-dinasti. Nah, dari sini kan sudah berubah-ubah mulai dari awal sampai mulai dari akhir. Itu bentuk peradaban itu sudah berubah-ubah sampai ke modern sekarang ini. Islam itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Nah, dari periodisasi ini ya, kan saya sudah membagi-bagi di kalian, di lembaran kalian nanti. Nanti kalian buat per kelompok dan mulai minggu depan coba mulai dari yang sebelum Rasulullah, sesudah Rasulullah sampai ke modern ini dipresentasikan satu-satu secara ulang. Apa sih tujuannya mempelajari sejarah peradaban ini? Ada yang tahu? Mengenal sejarah. Ya, mengenal sejarah. Selanjutnya mungkin ada yang menjawab lagi. Banyak sekali. Mengenal orang-orang terdahulu, bagaimana mereka hidup, Saya mempelajari budaya. oh iya, dapat mempelajari budayanya. Nah, dari sini ya, kalian sudah paham sedikit-sedikit ya mengenai sejarah peradaban Islam. Kan sudah saya kelompokkan tadi, sudah saya bagikan lembar tadi. Silahkan nanti dibagi-bagi per kelompok gitu ya. Setelah itu ini mengenai sistem penilaiannya ya, ini penting ini juga. Nah, dari sistem penilaiannya ini, apabila kalian masuk itu hitungannya sudah 30%. Nah, kalian masuk dan absen itu sudah dapat nilai sebesar 30%. Nah, pokoknya kalian masuk terus itu aja sudah dapat 30%. Tapi dibatasi nggak masuk sampai 3 kali. Yang selanjutnya yaitu keaktifan. Dari sisi keaktifan kalian menjawab atau kalian bertanya itu nilainya ya 10%. Pokoknya kalian menjawab apapun atau bertanya apapun itu sudah dapat nilai tambahan 10%. Yang selanjutnya yaitu dari presentasi. Presentasi kalian itu bagaimana performa kalian, bagaimana kalian menjelaskannya, dan bagaimana kalian membuat PowerPoint-nya itu ada tambahan dari 20% itu.
Yang keempat yaitu dari nilai mid semester. Dari mid tersebut ada nilainya yaitu 30%, jadi agak tinggi. Jadi harus mengikuti mid. Dan terakhir yaitu UAS. UAS juga 30%. Nah, kalau mid UAS gak ikut, otomatis ngulangi kembali. Itu. Gimana? Dari kalian sudah paham mengenai kontrak belajar hari ini? Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Dan tolong nanti kelompok-kelompok tadi dibagi-bagi untuk masing-masing dan dibuat makalahnya serta dipresentasikan untuk besok yang akan datang. Nah, mungkin hanya itu hari ini. Sekian saja ya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.